Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Di pagi hari ini marilah kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita persiapkan tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau datang di hadapan hadirat Allah. Haleluya Yesus. Gloria syikira malawalam saguri. Haleluya Tuhan. Gloria syikira malawalam saguri. Haleluya. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah
Haleluya, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Gloria syukira malam sakuri haleluya Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan di hidup kami. Kami butuh Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Engkau luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Engkau luar biasa bagi hidup kami. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan tidak hanya hari ini, tapi setiap waktu
Kami perlu Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang sanggup buat jalan bagi hidup kami. Engkau yang sanggup berikan kemenangan itu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bangga kami punya Tuhan yang maha besar. Kami bangga punya Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau yang berkenan untuk mendengar dan mengabulkannya. Gloria syikira malawalam 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 saguri haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Gloria syikira malawalam malawalam saguri haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa, kami bersepakat bersatu hati berdoa buat Bapak Gembala, Bapak Yonatan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau Allah yang selalu ada di dalam kehidupan Bapak Gembala kami. Berikan kepada Bapak Gembala kami hati seorang Bapa seperti Engkau. Engkau yang memimpin di dalam setiap misi visi beliau Tuhan. Engkau yang campur tangan Tuhan di dalam penggembalaan di Gebis Kepunton Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak mudah dan tidak gampang bagi Bapak Gembala. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang maha besar yang selalu menyertai Bapak Gembala kami. Engkau yang selalu akan memberkati dia. Engkau yang selalu berikan misi visi beliau Tuhan. Engkau campur tangan. Engkau juga yang akan menolong setiap full timer yang ada di Gebis Kepunton di dalam membantu beliau. Berikan satu tim yang luar biasa, solid Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Lisa. Engkau berkati Bu Lisa. Engkau berkati kedua anaknya. Tuhan yang menyertai keluarga Bapak Gembala kami. Engkau yang selalu memberikan kesehatan buat beliau sekeluarga Tuhan. Engkau yang selalu ada dalam kehidupan keluarga mereka. Demikian juga dengan setiap jemaat yang ada di Gebis Kepunton Tuhan. Engkau sendiri Bapa yang akan memberkati mereka satu persatu. Engkau yang akan berikan kemenangan-kemenangan di dalam setiap jemaat yang hadir di dalam setiap ibadah raya Tuhan. Sehingga mereka tidak hanya sekedar rutinitas untuk datang setiap ibadah. Tapi mereka boleh mempunyai satu kerinduan untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih dari semuanya itu Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang survive, anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya setiap bangku-bangku yang kosong di Gebis Kepunton, Tuhan akan tambahkan dengan jemaat-jemaat yang baru Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau begitu mulianya Bapa. Terima kasih. Kami perlu sentuhan tangan-Mu Tuhan. Terutama Tuhan buat kesempatan yang indah Tuhan untuk melebarkan sayap-Mu, untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan melalui multimedia YouTube ataupun Tifara dari production ini Tuhan, ataupun dari radio Tuhan. Dua alat ini Tuhan dipakai untuk kemuliaan dan untuk memenuhi kerajaan-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, penginjilan-Mu ini diberitakan sampai seluruh dunia Tuhan, dimenangkan. Biarlah melalui anak-anak muda di belakang layar ini Tuhan, pakai mereka Tuhan dengan talenta yang indah. Pakai mereka di masa-masa usia muda ini Tuhan, Kau tambahkan talenta. Kau lengkapi dia Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, rohaninya juga Tuhan akan
Lengkapi lagi Tuhan dengan kasih-Mu. Masa depannya Tuhan sudah sediakan dalam sekolah-sekolah mereka. Tuhan, penuhi mereka dimanapun mereka ada Tuhan. Nama-Mu saja yang dimuliakan, dan talenta mereka Tuhan membawa berkat bagi semuanya Bapa. Kami percaya Tuhan, melalui 2 multimedia ini Tuhan, Engkau luar biasa memakainya Tuhan. Juga untuk mereka, orang-orang yang sudah membantu untuk penyiaran ini Tuhan, tolong Bapak, beri mereka kesehatan Tuhan, untuk bisa selalu melayani Engkau dengan kesukacitaan yang dari Engkau. Demikian juga kami berdoa untuk radio Tuhan. Berkati radio ini Tuhan, melalui suaranya Tuhan, suara kemuliaan Tuhan. Biarlah nama-Mu diberkati, dimuliakan melalui suara-suara ini Tuhan. Dan mereka juga yang terlibat dalam radio ini Tuhan, melalui kata-kata mereka, acara demi acara, firman-Mu, puji-pujian-Mu memberkati bagi mereka, orang-orang yang mungkin tidak mampu dengan tubuh fisiknya yang sakit untuk pergi ke gereja. Tapi melalui ini Tuhan, mereka diberkati untuk semakin kuat iman mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tambah-tambahkan mereka Tuhan yang ada di Radio Tifara ini dengan talenta yang luar biasa. Dan ada ide-ide yang baru Tuhan, untuk mereka bisa menyenangkan Tuhan. Sekecil apapun peran-peran dari mereka ini Tuhan, biarlah itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segalanya Tuhan, kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bawa Tuhan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan memberkati Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Kemenangan demi kemenangan terjadi atas kehidupan bangsa kami Indonesia. Indonesia gemah ripah loh jinawe, senantiasa diberkati oleh Allah, senantiasa dipakai Allah untuk kemuliaan dan kebesaran hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kemakmuran terjadi atas Indonesia Tuhan, kedamaian terjadi atas Indonesia Tuhan, dan Tuhan sendiri akan berkarya atas kehidupan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bawa untuk Bapak Jokowi ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan berkati beliau Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan, supaya setiap kebijaksanaan yang keluar dari lidah mulut Bapak Jokowi semata-mata perkataan yang daripada Engkau saja. Urapan-Mu turun atas kehidupan Bapak Jokowi, dipenuhi dengan urapan Roh Kudus-Mu senantiasa, boleh membawa bangsa Indonesia lebih maju lagi, lebih berkembang lagi Tuhan, lebih Tuhan makmur lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, memberkati setiap aparat bangsa negara yang ada, dari yang tingkat atas sampai bawah. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, Tuhan akan menjaga kehidupan mereka Tuhan. Ribawa ilahi senantiasa turun atas kehidupan seluruh aparat yang ada di Indonesia. Tak lupa Tuhan, kami bawa kota kami yang tercinta, kota Solo ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, supaya kota Solo ini lebih hari lebih maju. Kota Solo ini lebih hari lebih solid di dalam Engkau Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kota Solo secara luar biasa Tuhan. Seluruh penduduknya boleh ada kedamaian, ketentraman yang ada di kota Solo. Kami boleh saling bergandeng tangan Tuhan, antara agama satu dengan agama yang lain. Ada toleransi yang luar biasa terjadi atas kehidupan kota Solo, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kota Solo Tuhan. Banyak menara-menara doa ditinggikan dan dimuliakan atas kota Solo Tuhan. Dan kota Solo penuh dengan kemuliaan Allah. Api kemuliaan Allah turun atas kehidupan kota Solo Tuhan. Memberkati Bapak Gibran Tuhan selaku wali kota yang ada di kota Solo ini. Tuhan akan memberkati beliau, memberikan kesehatan, kekuatan,
damai, sejahtera, sukacita Allah itu senantiasa tinggal atas kehidupan Bapak Gibran, supaya setiap apa yang dirancangkan oleh Bapak Gibran seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Roh yang senantiasa takut akan Allah tinggal atas kehidupan Bapak Gibran. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap program yang ada di dalam kota Solo kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Roh Kudus. Bekerjalah, berkaryalah atas kehidupan bangsa dan kota kami, kota Solo yang tercinta ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik. Engkau terlalu baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang akan mengurapi hamba-Nya yang akan memberitakan firman-Mu. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Maria. Sendiri kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih sekali buat hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan, kemampuan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan yang sempurna di dalam kehidupan kami senantiasa. Apabila hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada, itu semua anugerah yang luar biasa yang boleh kami terima. Lebih daripada itu Tuhan, Engkau memelihara kami, membimbing kami, mendidik kami. Bahkan Engkau sendiri menggandeng tangan kami sebagai terang dalam jalan-jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Sehingga dalam kehidupan kami dengan penuh hati-hati kami percaya Tuhan menuntun langkah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami, terlebih juga khususnya hamba-Mu Tuhan. Berikan hamba-Mu kerendahan hati, berikan hamba-Mu kemampuan, mampukan dan berikan kekuatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan berikan kelancaran, kemudahan Tuhan, melalui urapan-Mu yang kudus di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Sehingga setiap firman yang boleh kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapak, urapi firman-Mu, urapi pemberitaan firman ini, sehingga setiap kami semua, oh haleluya, sungguh-sungguh diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi dan damai sejahtera senantiasa melingkupi kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang hidup yang diberkati atau hidup dalam keberkatan Tuhan,
Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang rumah tangga yang diberkati Tuhan. Jadi sebenarnya ini adalah ada kaitannya dengan minggu yang lalu, dan di dalam pengertian kami, sebuah rumah tangga atau rumah tangga itu sendiri itu semacam seperti satu lembaga yang menyatukan dua pribadi yang berbeda. Ya, jadi menyatukan dua pikiran yang berbeda, menyatukan karakter yang berbeda, dan dipersatukan di dalam sebuah perkawinan, di dalam sebuah rumah tangga. Tentunya ini tidak mudah, saudara. Amin ya. Tapi kita di dalam sebuah rumah tangga, ikatan rumah tangga, tentunya kita akan mampu, kita akan bisa, sebab Tuhan ada dalam kehidupan kita atau ada di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, baiklah saudara yang dikasihi Tuhan. Wajar kalau terkadang di dalam rumah tangga akan terjadi, masih ada konflik atau ada perselisihan, pertengkaran, ya, karena itu tadi dalam sebuah rumah tangga, apalagi kalau pengantin baru, rumah tangga yang baru, tentunya harus ada yang namanya penyesuaian diri, ya, tentunya ada yang namanya saling memahami, belajar untuk beradaptasi, saudara, ya, itu nggak mudah gitu. Ya, apalagi kalau kadang-kadang pasangan kita memiliki temperamen yang tinggi, atau kadang-kadang memiliki ego yang tinggi, iya kan? Masing-masing satu sama lain tidak mau mengalah. Ini bukan perkara yang mudah untuk bisa menyatukan. Butuh adaptasi, butuh bisa saling mempelajari satu sama lain. Makanya di dalam rumah tangga yang baru, kadang-kala masih ada percekcokan, ada yang namanya pertengkaran, keributan, seperti itu. Dan itu sangat-sangat manusiawi sekali ya. Namun saat semua atau di dalam rumah tangga kita bawa dalam hadirat Tuhan, kita hadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita, kita undang Tuhan menjadi satu nahkoda di dalam bahtera rumah tangga kita. Kita undang Tuhan sebagai Bapa kita karena kita anak-anaknya. Dan kita undang Tuhan sebagai penasehat yang ajaib di dalam rumah tangga kita. Saya percaya seberapa besar perbedaan yang ada dalam kehidupan kita sebagai pasangan suami istri, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti masih bisa dipersatukan. Jujur aja, sampai hari ini terkadang di dalam rumah tangga kami secara pribadi masih ada, bahkan tidak hanya 1-2, masih ada beberapa perbedaan, masih ada beberapa mungkin beda pola pikir kami, mungkin beda konsep hidup, mungkin beda di dalam perhitungan-perhitungan dan sebagainya, atau bahkan kadang-kadang hal yang kecil aja, saudara. Soal makan aja kadang-kadang kita beda, ada yang suka pedas, ada yang suka enggak pedas, kan gitu ya. Terus ada lagi kadang-kadang di dalam rumah tangga, contohnya seperti kami, kadang-kadang suami saya suka suhu yang dingin gitu ya, saya tidak suka yang terlalu dingin gitu. Ada perbedaan-perbedaan yang mungkin tidak signifikan, mungkin hal biasa-biasa aja. Tetapi apapun itu tetap perbedaan. Nah, tergantung sikap kita atau cara menyikapinya. Nah, tentunya di dalam rumah tangga, satu ikatan yang menyatukan dua pribadi atau dua karakter yang berbeda ini, memang yang dibutuhkan satu adalah kesadaran. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan kesadaran? Kesadaran itu bisa didapat hanya di saat kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Satu sama lain bisa saling memahami,
satu sama lain akhirnya bisa saling mengerti. Nah, terkadang ada banyak orang yang menyalahartikan sebuah pengertian itu sendiri. Jadi kadang-kadang ada orang bilang begini, kamu dong yang harus ngertiin aku kan udah kerja, aku udah banyak kegiatan di luar. Kamu coba mengerti aku dong, aku tuh udah capek. Nah, kadang-kadang si istri, kamu juga harus ngertiin aku dong, aku udah masak, aku udah kerja di dalam rumah tangga dan sebagainya. Nah, konsep yang salah ini memicu satu pertengkaran. Kadang-kadang ini mungkin hal sepele aja, saudara. Nah, cuma ini butuh satu perhatian bagi kita semua. Arti saling mengerti atau sebuah pengertian itu bukan kamu yang harus ngertiin aku. Tapi coba kita balik. Dimulai dari diri kita. Aku akan belajar ngertiin pasanganku. Nah, demikian saudara. Kesadaran-kesadaran yang kita miliki, karena jelas ada kebenaran firman Tuhan yang membuat kita menjadi memahami dan mengerti. Apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan untuk pasangan kita, semata-mata kita mengerjakan untuk Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita tercermin sikap Kristus, tercermin Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga apa? Orang bisa melihat, ya, selama kita memiliki kebenaran Kristus, sehingga orang bisa menikmati buah kita, orang bisa melihat buah kita. Oh, selama pasanganku ini bersama Tuhan, dia dekat sama Tuhan, terakhir dengan saya, mulai banyak mengerti saya, mau memahami saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah demikian ya. Tentunya ada beberapa poin yang akan kita bahas sehubungan dengan bagaimana cara kita bisa saling memahami atau saling bisa mengerti atau beradaptasi atau menyesuaikan di dalam perbedaan-perbedaan dalam sebuah rumah tangga. Ada beberapa poin yang akan kita bahas nanti sehingga semuanya bisa menjadi harmonis dan selaras. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Baiklah, kita akan baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 sampai 24. Bentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita tahu sekarang bahwa sebuah perkawinan atau sebuah rumah tangga ternyata semuanya sudah dirancangkan oleh Tuhan. Kalau kita menyimak di dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 24 yang kita baca baru saja tadi, di situ dikatakan apa? Ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan dikatakan apa? Aku
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat berikutnya, Tuhan membentuk segala binatang hutan dan segala burung di udara dan seterusnya. Ternyata itu tidak sepadan dengan Adam atau manusia yang pertama itu. Dan ayat 21 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ingat garis bawahi, salah satu tulang rusuk. Bukan 2 atau 3 rusuk, ya, tetapi satu rusuk. Ya, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Itu semuanya sudah dirancangkan oleh Tuhan, bahwa 2 itu sudah menjadi satu daging. Ingat, satu tulang rusuk, tidak lebih, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, ayat 23, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi artinya begini saudara, dari satu sisi yaitu laki-laki atau manusia pertama yaitu Adam, diambillah satu tulang rusuk dan dibentuklah menjadi seorang perempuan. Dan akhirnya itu dikembalikan lagi menjadi satu daging. Dan diikat dengan tali kasih Tuhan menjadi satu perkawinan yang kudus. Ya, saudara, kita tahu sekarang bahwa jelas dikatakan bahwa dalam rumah tangga atau pernikahan merupakan rancangan Allah itu sendiri. Ya, dicatat dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 24 tadi ya. Dan tentunya ternyata diteguhkan oleh firman Tuhan, yaitu di dalam perjanjian baru di dalam Matius 19 ayat 4 sampai 6. Kita akan baca sampai yang ke-6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Haleluya. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Artinya hanya ada 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Tidak ada setengah laki-laki dan setengah perempuan, saudara. Ya, amin ya. Jadi jelas di situ firman Tuhan mengatakan dengan tegas laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu. Nah, akhirnya kembali lagi bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya saudara menjadi satu daging. Dan ayat 6 yang menarik sekali, demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan itu Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan kebenaran itu, sehingga apa? Benar-benar di dalam perkawinan Tuhan menghargai sekali dalam sebuah rumah tangga. Dan Tuhan sendiri juga menguduskannya di dalam sebuah ikatan perkawinan itu, saudara. Kita akan baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-3 sampai ke-5. Ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Haleluya, terpujilah nama Allah. Karena inilah kehendak Allah,
pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Artinya sebenarnya apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan di dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga, ujung-ujungnya atau endingnya adalah satu kekudusan. Di dalam rumah tangga, saudara. Ya, jelas sekali dikatakan bahwa karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Itulah tadi yang saya bilang bahwa Allah, Tuhan menghormati sebuah rumah tangga, pernikahan. Dan Tuhan menguduskannya. Amin, saudara. Jadi jelas sekali ya. Dan ayat yang kelima dikatakan bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Jadi setiap kehidupan meskipun di dalam rumah tangga ada orang mungkin berpendapat bukan kita udah halal bu. Mau apa mau gimana itu sah-sah saja. Jangan salah saudara. Di dalam perkawinan atau di dalam rumah tangga yang dikuduskan oleh Tuhan dan dihormati oleh Tuhan sendiri, tujuan Tuhan supaya kita tidak jatuh dalam dosa percabulan. Firman Tuhan mengatakan, kuduskanlah tubuhmu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Tuhan. Artinya segala sesuatu dalam kehidupan kita, karena Tuhan kita adalah kudus, maka kehidupan dalam aspek kehidupan apapun dalam kehidupan kita tetaplah harus kudus. Meskipun di dalam sebuah perkawinan sekalipun. Ingat bahwa semua tetap ada yang namanya aturan-aturan atau ada hukum-hukum. Tuhan menguduskan sebuah perkawinan supaya kita tidak jatuh dalam percabulan. Supaya kita tidak jatuh dalam perzinahan. Atau kita tidak jatuh dalam dosa hawa nafsu. Karena hawa nafsu hanya dimiliki itu karakter binatang, saudara. Dan kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita adalah umat Tuhan. Jadi setiap hidup kita semua sudah diatur oleh firman Tuhan. Amin, saudara ya. Jadi jelas di situ dikatakan bahwa Tuhan sendiri menghormati sebuah rumah tangga atau sebuah pernikahan dan Tuhan menguduskannya. Bahkan Tuhan katakan apa yang sudah diikat atau sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak ada satupun manusia yang berhak menceraikan atau memisahkan kecuali maut. Luar biasa. Mungkin ada yang berkata seperti ini, Bu kalau pasanganku berzina, Bu kalau pasanganku berbuat curang, Bu apa yang harus aku lakukan terhadap dia? Tuhan itu kasih. Itulah tujuannya. Saat pasangan kita jatuh dalam dosa, siapa lagi yang harus menolong kalau bukan kita? Jangan pandang dia sebagai orang yang berbuat dosa, tapi pandang dia sebagai jiwa yang harus diselamatkan. Pasangan kita, suami istri atau kita atau istri kita adalah milik kita. Adalah seseorang yang sudah dipersatukan oleh kita daripada Tuhan, saudara. Jadi pakai kasih kita yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Kasih pasangan kita. Tolong pasangan kita. Karena dia sedang jatuh dalam dosa. Siapa lagi kalau bukan kita yang harus menolong, mendoakan. Dan kita tahu bahwa pasangan kita sedang jatuh dalam dosa. Ampuni dia. Supaya dia dapat kesempatan dan dia juga diselamatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, beberapa poin yang akan kita bahas di sini adalah jadi syarat-syarat di mana rumah tangga kita bisa diberkati atau rumah tangga kita mengalami Shekinah glory. Hidup dalam kemuliaan demi kemuliaan Allah. Yang pertama, jadikan Tuhan sebagai juru selamat atau juru mudi di dalam bahtera rumah tangga kita. Amin, saudara ya. Jadikan Tuhan sebagai juru selamat dan juru mudi di dalam sebuah bahtera keluarga atau rumah tangga kita. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara dikasih Tuhan, percayakan rumah tanggamu
kepada Tuhan sebagai juru selamat dan juru mudi ya, juru sebagai nahkoda dalam bahtera rumah tangga. Dan yang kedua adalah takut akan Tuhan. Nanti dibaca sendiri di dalam Mazmur 112 ayat 1-3. Dan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka segala perintahnya. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Saat kita mendekat, kita takut kepada Tuhan, maka ada perlindungan, ada pertolongan. Sekecil apapun persoalan masalah, Tuhan akan tuntaskan semuanya, saudara. Yang ketiga, harus ada saling. Seperti tadi yang saya bilang, saling menghormati, saling menghargai, saling mengerti. Bukan kamu yang harus ngertiin aku, tapi kitalah yang pertama kali harus belajar mengerti pasangan kita. Amin, saudara ya. Kita akan baca di dalam, nanti dibaca di rumah, Efesus 5 ayat 22-24. Di situ bicara tentang kasih Kristus sebagai dasar hidup suami istri. Itu bicara tentang hak dan kewajiban masing-masing suami istri ya. Jadi kita tahu setiap kehidupan kita Tuhan sudah mengatur segalanya. Ya, kewajiban suami, kewajiban istri, semuanya ada di dalam, kita baca di dalam Efesus 5 ya, ayat yang ke-25-29, nanti dibaca di rumah, dipelajari di rumah. Yang keempat, harus ada atau memiliki kesatuan hati atau kesatuan roh. Itu ditulis di dalam Efesus 4 ayat 2 dan 3. Ya, di situ akan dijelaskan ada kesatuan roh. Di mana ada kesatuan roh, ada kesatuan hati. Berkat Tuhan tercurah atas rumah tangga kita. Ya, di dalam Markus 10 ayat 6-9 di situ juga dijelaskan ya bagaimana dalam kehidupan rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, adakan evaluasi rutin, saudara. Itu penting sekali dalam rumah tangga. Kita akan adakan evaluasi dalam setiap mungkin 1 bulan sekali, 2 bulan sekali untuk membahas apa yang kita alami jalani dalam sebuah rumah tangga. Dan evaluasi pentingnya dalam sebuah evaluasi adalah mengenal satu sama lain, kekurangan dan kelebihan pasangan kita masing-masing. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang kelima adalah saling memberi, ya, saling memberi rasa nyaman, saling memberi rasa aman, saling memberi rasa percaya, sehingga satu sama lain pasangan kita akan merasa aman dan nyaman pada saat ada di dekat kita, saudara. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan firman ini memberikan satu kekuatan dan peneguhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur boleh mengerti dan memahami setiap apa yang sudah Tuhan firmankan, apa yang sudah Tuhan ilhamkan, sehingga kami bisa mempelajari dan kami memahami, dan kami mendapatkan berkat yang luar biasa, khususnya di dalam rumah tangga kami, khususnya di dalam sebuah ikatan perkawinan, pernikahan kami. Dan terima kasih kami menjadikan Engkau sebagai Bapa, sebagai juru mudi, sebagai juru selamat kami, sebagai nakoda kami, sehingga meskipun bahtera kami dilanda topan, dilanda badai, kami tetap teguh sebab Engkau menyertai di dalam rumah tangga kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu, untuk setiap anak-anak Tuhan, bahkan untuk setiap saudara-saudara kami yang ada di luar sana. Mungkin hari ini atau mungkin saat ini di dalam rumah tangga mereka mengalami satu badai, mengalami persoalan dan masalah. Mari Bapa, kami minta Tuhan, Engkau hadir dalam rumah tangga mereka. Engkau menjamah hati mereka Tuhan, Engkau melawat mereka. Dan kami percaya saat mereka menerima Engkau menjadi nahkoda, menjadi juru mudi, menjadi juru selamat di dalam rumah tangga mereka, maka pemulihan luar biasa akan terjadi. Dan hari ini Tuhan kami percaya
Saat kami berdoa, kuasa Roh Kudus bekerja luar biasa. Dan firman yang boleh kami tabur ini boleh bertumbuh subur, menjadi benih yang luar biasa. Sehingga setiap kami yang mendengarkan, setiap kami yang menyimak, setiap kami yang merenungkan, oh haleluya, kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami sungguh bersyukur sekali apabila kami boleh menjadi berkat bagi setiap saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Dan setiap pemberitaan firman ini kami rindu menjadi berkat, menjadi satu peneguhan atau mungkin menjadi satu kekuatan. Dan terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.